warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dengan saya Pak Suprianto, pecinta tanaman, sayuran, dan buah-buahan. Kali ini saya akan menanggapi beberapa pertanyaan dari para penggemar anggur seluruh Indonesia yang dia menanyakan di YouTube saya atau di Facebook maupun di Twitter dan di lain-lain. Saya baca, ini saya tanggapi. Dari beberapa pertanyaan ini, pertanyaan yang biasa terjadi oleh para pengangguran, pemula maupun yang sudah menanam anggur, khususnya bagi pemula. Oleh karena itu akan saya jelaskan satu persatu pertanyaan yang sudah saya catat di kertas ini. Oke? Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, bosku, jangan lupa di subscribe dan tonton sampai habis. Para pemirsa, menanggapi pertanyaan para penggemar anggur sekalian, ini ada pertanyaan yang sudah saya catat. Maaf Om, bisa dipraktekkan grafting atau populasi dari anggur lokal ke anggur impor yang jelas? Bukan yang benar, tapi yang jelas. Kalau yang benar itu kayaknya kita nggak berani ngomong. Ini pertanyaannya benar. Maksudnya dia bilang dari anggur lokal dan anggur impor yang jelas. Oke, para pemirsa, pecinta anggur sekalian, ini udah tak siapkan bahannya. Cara menyambung anggur lokal jenis Alfonso ini saya beli dari Bali ke anggur impor. Nah, sebelumnya anggur ini batang anggur impor Alfonso yang dari Bali ini saya kaulos dulu supaya dia ini namanya kaulos, yang sebentar lagi dia akan tumbuh akar. Caranya direndam sama kokopit selama kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu. Nah, ini semuanya berkaulos bagus. Nah, ini bibit anggur. Nah, ini lihat kaulosnya. Lihat kaulusnya. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita siapkan batang lokalnya, kita siapkan entres anggur impor. Nah, ini jenis Tran. Pertama-tama yang kita lakukan, kalau saya ini, kita kasih plastik parafilm. Nah, kita balut dulu, kita bikin dia kayak mumi. Bisa dekat sotengannya biar kelihatan jelas. Kita pilihkan parafilm. Nah, kita lilit tertutup semuanya, tidak ada yang terbuka sampai atasnya. Ya, dibikin rapi. Terus jangan lupa dikasih tanda supaya kita suatu saat tidak lupa kalau dia tumbuh. Kasih huruf T. Ini artinya trans. Nah, setelah itu lihat para pemirsa cara memotong atau mengiris. Ingat, mata tunas anggap aja berada di atas, nih mata tunasnya. Nah, kita iris antara 1, 2, 3 cm. Nah, 2 cm atau 3 cm dari mata tunas. Dengan cutter yang tajam, baliknya seperti ini. Sampai membentuk huruf V dan dia rapi. Nah, rapi berbentuk huruf V, bisa dilihat. Oke. Setelah itu kita tempel di batang lokal. Kita pilih supaya dia jelas. Kita potong dulu. Nah, untuk memperjelas, kita pilih kulit yang tebal. Dengan harapan kulit yang tebal itu dia kambiumnya bagus. Nah, ini kebetulan kulit yang tebal berada di sini. Oke. Kita kupas seukuran dengan anggur ini. Kita tempel dulu nggak apa-apa untuk melihat. Oh ya, segitu. Kita tusuk. Nah, ini awas, ini banyak yang kena pisau. Saya juga pernah kena pisau, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita semangatnya. Kalau kita semangat, senang, cepat sembuh. Nah, kita masukkan. Ingat, mata tunasnya di luar, tidak di dalam kalau saya. Karena kalau di dalam dia menurut saya kurang pas, karena ini kayu dan kambium berada di kulit. Jadi langsung dia ke kambium. Nah, ini mata tunasnya. Setelah kita masukkan begini, terus kita lilit pakai, kalau saya menggunakan plastik es. Plastik, bukan plastik es ini plastik untuk menutup buah-buahan. Nggak tahu namanya apa itu. Belinya di tukang plastik. Biasanya kalau kita mau besok atau mau nengokin temen beli buah-buahan di toko buah, dikasih plastik seperti ini. Nah, dililit sekali. Nah, seperti ini pemirsa. Jadi atasnya ketutup,
dan ini rapi, tidak ada air masuk. Jangankan air, kalau bisa udara pun tidak masuk. Karena kalau udara masuk dia membawa butiran-butiran air menjadi lembab di dalamnya sini, dia akan tumbuh jamur dan mati, gagal. Tapi kalau sempurna seperti ini insya Allah 80% dia akan tumbuh. Seiring dengan jalannya waktu ini tumbuh, ini juga tumbuh. Dan berapa lama tumbuh? Biasanya 5 hari sampai 2 minggu. Selang itu kalau 2 minggu dia tidak tumbuh dan ini berubah coklat, berarti gagal. Kalaupun gagal, nanti di sini akan tumbuh tunas baru. Tunas baru setelah mencukupi umurnya, mungkin sebesar lidi, bonggolan lidi bisa disambung kembali. Oke, itu cara grafting dari saya. Pertanyaan berikutnya, Pak, tolong anggur saya mati gara-gara ngikuti arahan dari YouTube tentang pemupukan yang benar. Oke, para pemirsa, ini kebanyakan orang salah paham. Sebenarnya para YouTuber sudah menjelaskan dengan benar, tapi mungkin para pemirsa yang kurang bisa untuk menangkapnya. Artinya seperti ini, banyak YouTuber mencontohkan contoh pupuk generatif atau pupuk vegetatif pertumbuhan. Nah, kalau kita melakukan pemupukan untuk pertumbuhan menggunakan NPK Mutiara 1616 atau yang sejenisnya, itu biasanya dia main pakai sendok. Ini 1 sendok saya campur dengan 10 liter air, atau 1 sendok saya campur dengan 5 liter air dan sebagainya. Nah, dia tidak menjelaskan untuk berapa umur anggur yang dipupuk. Kesalahannya di situ. Padahal para YouTuber mungkin dia untuk memupuk anggur umurnya di atas 5 bulan. Artinya udah batang sebesar ini. Ini dipupuk udah kuat. Tapi kalau ternyata dia baru sebulan atau mungkin baru nanem, seperti ini contohnya ya, ini jenis reca pendong, kita baru grafting, terus akar belum sempurna, terus kita pupuk, dia akan OD overdosis. Nah, daunnya kering-kering seperti ini. Nah, ini termasuk OD. Nah, dia overdosis. Nah, ini udah saya potong. Nah, udah saya potong, saya habisin. Ini karena termasuk OD, kebanyakan unsur kimia nitrogen ya. Jadi seperti itu. Kalau kita umur anggurnya masih muda, kira-kira saja, umpama nih contoh untuk pemupukan pertama supaya tumbuhnya subur, kalau menggunakan NPK Mutiara 5 butir dicampur dengan 1 liter air, dicoba. Itu ppm-nya sekitar 200 sampai 400 kalau menggunakan alat ppm. Nah, itu dimungkinkan anggur tidak kaget. Nanti kalau dalam 1 minggu dia tidak layu, bisa ditambah menjadi 10 butir. Ya, seperti itu. Bertahap. Tidak langsung 1 sendok. Kalau langsung 1 sendok langsung mati, langsung layu. Nah, bagaimana cara mengatasi kalau mau overdosis? Salah satunya diguyang air yang banyak, supaya kadar-kadar kimianya itu keturun. Tapi habis itu biasanya tumbuhannya stuck. Sebulan dia tidak melakukan pertumbuhan. Nah, bagaimana cara melakukan pertumbuhan? Pertama, jaga media tanam. Ditambahi kapur dolomit sedikit atau dijaga supaya dia nggak terlalu basah. Dia setengah kering, setengah basah, lembab. Yang penting dia daunnya tidak layu. Nah, setelah itu daun-daun yang bawah dibuangin untuk memicu pertumbuhan ke atas, atau ujungnya dipotes. Seperti itu para pemirsa. Saya tidak membenarkan yang saya bilang, tapi yang saya lakukan. Kalau saya ada overdosis, saya guyang air banyak, terus saya keringkan, selama beberapa minggu kemudian saya kurangi daun bawahnya supaya dia memicu pertumbuhan, atau ujungnya kita potes. Oke, para pemirsa, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kapan saat yang tepat untuk pembuahan? Nah, ini yang paling penting. Sebenarnya kalau pembuahan anggur itu disarankan saat menjelang musim kemarau. Karena saat menjelang musim kemarau nggak banyak air hujan. Musuh utama pohon anggur itu adalah hujan. Di mana-mana begitu. Kalau kita nggak pintar mengantisipasi pemupukan atau memberikan fungisida, memberikan anti jamur, itu pembuahan biasanya gagal. Karena begitu daun diserang jamur, pembuahan pun nggak maksimal. Ya. Ini contoh buah Jupiter di musim hujan, dia beberapa pecah karena kebanyakan air. Tapi masih manis. Walaupun di musim hujan, Jupiter masih manis. Oke, saya jelaskan lagi bagaimana caranya untuk melakukan pembuahan. Di video-video sebelumnya sudah saya sampaikan. Ada beberapa macam cara pembuahan. Ini kita yang saya bicarakan untuk anggur umur kurang dari 1 tahun.
Kalau anggur umur udah di atas 2 tahun, kita mau potong di mana aja atau pruning di mana aja, dia memungkinkan untuk keluar buah karena dia di badannya itu udah cukup, di batangnya udah cukup nutrisi. Tapi kalau untuk anggur di bawah 1 tahun, kita harus melakukan beberapa hal, termasuk ada namanya axle break. Axle break itu memberhentikan pertumbuhan, semua ujung dipotes, ujungnya dipotes supaya berhenti. Ya. Jadi setelah dipotes berhenti, mungkin selang 3 minggu atau 1 bulan, begitu batangnya seperti ini udah membengkak, batang-batangnya udah menjadi besar, terus mata but itu tunas generatif. Kadang-kadang orang bingung bedakan mata but sama tunas generatif, nanti akan saya terangkan. Baru kita melakukan pembuahan, kita buangi tunas airnya, terus kita pilih tunas generatif atau tunas bud yang besar, kita potong depannya. Nanti tunas yang akan baru muncul atau tunas baru itu muncul, dia membawa bunga. Dan ini contohnya. Nah, ini contoh bunga trans. Contoh bunga anggur transfigurasi. Ini anggur hijau, kalau kena sinar matahari penuh dia menjadi kemerah-merahan. Seperti ini. Oke, lanjut. Pak, benar nggak kalau nanam anggur itu 6 bulan sudah berbuah? Nah, ini pertanyaan yang sering saya dengarkan. Jadi gini para pemirsa, kita menanam anggur 6 bulan, bahkan 5 bulan, bahkan 3 bulan, bahkan baru 1 bulan pun bisa berbuah. Tergantung satu, rootstock yang kita pakai. Kalau rootstock yang kita pakai udah jadi, artinya rootstock itu anggap aja jenis Isabella, lokal Isabella, yang udah menancap di tanah, dan dia subur. Begitu kita grafting dengan entres anggur impor, itu memungkinkan begitu dia tumbuh langsung bunga. Nah, ini contohnya. Silakan. Ini jenis Isabella. Saya setek, saya kulasi, saya grafting dengan anggur Nizina. Ini tulisannya masih kelihatan. Terus dia membawa buah. Walaupun dia sedikit, udah menunjukkan bahwa dia mampu untuk berbuah. Nah, ini nggak ada 6 bulan. Artinya begitu kita grafting, langsung berbunga, terus berbuah. Nah, ini bekasnya masih kelihatan, sambungannya di sini. Oke, terus kalau apakah benar tuh 6 bulan? Kalau dia pertumbuhannya normal dari grafting, umpamanya kita beli dari toko anggur, terus kita tanam, kita pindah di planter bag atau di tanah atau di pot besar. Kalau pertumbuhannya normal dan sehat, dia 5 bulan kalau jenis Jupiter sudah buah. Untuk Jupiter ya, kalau yang lainnya biasanya di atas 6 bulan. Tapi kalau dia kurus, jangankan kok 6 bulan, bisa 2 tahun pun nggak buah. Kalau dia kurus ya, kalau dia gemuk, cepat berbuah. Tapi kalau kurus, jangan harap berbuah. Nah, bagaimana cara penggemukan? Nah, nanti bisa melihat video saya sebelumnya, seperti di YouTube yang kupas tuntas rahasia anggur impor. Oke, pertanyaan lanjut. Selanjutnya para pemirsa, mana yang paling bagus tanam anggur di pot atau di tanah? Nah, kalau saran saya, kalau pengen bagus di tanah, karena di tanah itu unsur hara udah ada, cadangan unsur hara udah banyak, jadi kita nggak susah-susah. Terus di tanah itu kalau kita lupa nggak nyiram, dia nggak mati. Ya, sama ini kita pulang kampung 1 bulan kita nggak siram, kita balik dia masih hidup. Tapi kalau di pot itu istilahnya kita harus membantu menambahkan nutrisi. Tiap mingguan kita kasih pupuk NPK untuk pupuk generatifnya, untuk pupuk vegetatif untuk pembuahannya kita menggunakan MKP maupun KNU3 dan lain. Artinya kita lebih menambah perhatian kalau untuk di pot seperti ini ya. Kalau di pot-pot kita butuh nambah-nambah nutrisi. Kalau di tanah kita butuh juga, cuma nggak begitu ya. Kalau punya tanah alangkah baiknya di tanah. Tapi kalau nggak punya tanah tapi ingin punya anggur, bisa nanam di pot. Nah, kalau di pot tolong medianya jangan berat-berat. Kalau bisa nggak usah pakai tanah atau nggak usah pakai pasir. Nah, cara yang bagus untuk saya, menurut saya, kalau di pot ini anggap aja pot besar. Sebelum kita menaruh media tanam, campuran media tanam, kita taruh dulu yang paling bawah arang yang buat sate ya. Mau mungkin arang dari kelapa, batok kelapa bisa, arang dari kayu bisa. Fungsinya dia itu istilahnya begitu air kita siram, dia akan turun ke bawah, dia berongga, menambah oksigen dari bawah dan dia hangat. Sifatnya hangat ya.
bisa dibuktikan kalau arang itu disiram dia akan cepat kering kembali. Artinya dia menyerap airnya tinggi karena karbon, banyak karbonnya. Nah, otomatis kalau dia itu tidak terlalu becek, nggak ada genangan air di bawah di media tanam, itu tumbuhan akan cepat subur. Tapi kalau dia becek, banyak air, karena genangan air, karena media tanamnya terlalu lembab, dia bisa stuck karena akarnya busuk akar, kebanyakan media air. Kalau di bawah dikasih arang, ada juga yang ngasih bata merah pecahan, ada yang ngasih genteng bagus. Yang tidak bagus tuh kalau di paling bawah tanah liat. Dia begitu kita siram, airnya menggenang, ya. Hindari tanah liat. Terus pertanyaan berikutnya langsung nih. Sebentar. Nah, saya ingin pembuahan anggur, kalau di YouTube potes pucuk, kalau di luar negeri pruning habis. Nah, mana yang benar? Jadi kalau di luar negeri, para pemirsa, itu anggurnya udah besar-besar, umurnya udah puluhan tahun, jadi dia di pruning bebas pun nggak masalah. Dan di luar negeri nggak kayak di kita. Di kita ini ada 4 musim, di luar negeri 4 musim, kalau di kita hanya 2 musim, antara musim hujan sama musim kemarau. Tapi kalau di luar negeri, rata-rata anggurnya itu udah puluhan tahun, warisan dari sebelum Perang Dunia Pertama. Dia nutrisinya udah penuh, bahkan batangnya pun udah sebesar lengan atau sebesar paha. Jadi anggur umurnya sampai di atas 100 tahun, kuat, nggak mati. Beda dengan tumbuhan yang lain, kalau besar dia mati. Kalau anggur nih, alhamdulillah dia akarnya serabut, tidak merusak fondasi, tidak merusak bangunan, dan dia kuat sampai bertahun-tahun. Nah, kalau di Indonesia kebanyakan anggur itu baru, apalagi kita pecinta anggur nih baru 1 tahun, 2 tahun itu menggunakan metode potes pucuk yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Oke, itu jawabannya pemirsa, hanya beda waktunya. Para pemirsa, bagaimanakah cara membesarkan batang anggur? Nah, ini banyak sekali yang bertanya seperti ini. Bagaimana Pak caranya anggur saya supaya bisa besar? Yang pertama, anggur gemuk, pasti dia cepat besar. Yang kedua, anggur umurnya berapa gitu ya. Kalau dia baru ya suruh gede nggak bisa. Jadi kita harus sabar untuk anggur ini. Kalau baru sebulan atau 2 bulan suruh sejempol tangan, mustahil. Nah, tapi ada langkah-langkah supaya dia cepat besar. Di antaranya kalau dia sudah gemuk, monggo silakan sini. Anggap aja ini anggur yang sudah gemuk, yang anggur hasil grafting. Jadi kalau pengen batang ini cepat besar, salah satu caranya semua ujung dipotes. Itu bahasa kerennya Mas Eki yang anggur Tangerang Grape yang saya banggakan itu, yang sering saya lihat YouTube-nya, di ujungnya dipotesin. Semua ujung-ujungnya dipotes, termasuk sulurnya yang tidak ngiket kita potes. Akhirnya nutrisinya balik lagi. Begitu nutrisi balik ke batang, dia batang otomatis akan membengkak dan besar. Dia kelihatan seperti ini. Nah, ini kelihatan batangnya membesar, dia membengkak seperti ini. Kita lihat, ya. Ini membengkak, ini berarti entar lagi besar nih, bertambah besar karena ujung-ujungnya ini habis saya potes, saya potongin ini untuk pembuahan. Cuma belum keluar bunga, cuma udah kelihatan nih, udah 1 minggu. Nah, ini contoh bunganya nih, boleh dilihat. Nah, seperti ini, udah ada yang berbunga, tapi yang lainnya belum. Oke, para pemirsa, lanjut. Om mau nanya pupuk anggur yang sedang berbunga. Nah, ini bahaya. Jadi gini, kalau anggur kita lagi berbunga, jangan sekali-kali dipupuk. Karena kalau overdosis sedikit saja, bunganya akan rontok. Dan tentunya kalau bunga rontok, hasilnya tidak maksimal. Itu jawabannya. Jadi, kalau saran saya, kalau lagi berbunga, itu tidak dipupuk. Kecuali udah menjadi beri, atau menjadi buah kecil-kecil. Beri itu buah kecil-kecil sebesar jagung, ya. Sebesar jagung itu baru saya kembali kita pupuk. Menggunakan MKP sama Keno 3 sama boron. Itu dosisnya separuh dari sebelumnya. Kalau sebelum kita pembuahan, kita umpamanya anggap aja setengah sendok. Kalau setelah pembuahan, kita coba dulu setengah sendok, seperempat sendok. Kalau umpamanya sebelum pembuahan 2 minggu atau 1 bulan sebelum pembuahan, kita itu 1 sendok ya. Itu 1 sendok ukurannya dengan 20 liter air. Begitu pas sudah berbuah, buahnya segede jagung, berinya segede jagung. Nah, kita coba dengan setengahnya dulu.
karena takutnya dia overdosis terus buahnya rontok karena nggak tahan. Nah kalau dia tahan, minggu depannya baru kita tambahi dosisnya. Seperti itu para pemirsa. Oke, lanjut. Di pertanyaan berikutnya, maaf Om, bagus mana fungisida Amistar Top dan tembakau yang dibikin teh? Kelebihan dan kekurangannya mohon dijelaskan. Oke para pemirsa, kita lanjut. Jadi kalau kita menggunakan Amistar Top, fungisida jenis Amistar Top ataupun mungkin skor, dia ini keuntungannya dia ada ZPT-nya, zat perangsang tumbuh. Artinya setelah kita semprot daun anggur itu menggunakan skor atau Amistar Top, kecuali dia menghilangkan jamur, dia bisa memberikan perangsang tumbuh. Setelah 1 minggu atau 2 minggu dia kelihatan subur. Tapi kalau menggunakan tembakau, ya ini kekurangannya dia tidak ada ZPT-nya. Tapi dia kelebihannya dia mengusir semut, belalang, termasuk kupu yang akan bertelur, termasuk ulet, dia akan pergi karena ini baunya kurang disukai oleh insektisida. Jadi seperti itu. Jadi kalau menggunakan Amistar Top, dia ada ZPT-nya. Tapi untuk Amistar Top yang sekarang ini tidak ada ZPT-nya. Terus bagaimana caranya? Kalau saya kecuali tak kasih Amistar Top, saya tambah Gandasil D. Gandasil D bisa dilihat. Nah, oke. Gandasil D ini untuk daun. Jadi nggak usah tak bacakan kandungannya ya, terlalu tulisannya kecil, terlalu lama nanti. Yang pasti dia untuk penyubur daun, penyubur tanaman. Tapi penggunaannya jangan banyak-banyak. Kalau saya menambahkan 1 tetes Amistar Top untuk 1 liter, untuk fungisida saya tambahkan, ini ukurannya 1 gram. Kalau nggak tahu 1 gram ya pokoknya ngasih sedikit aja lah. Jangan sampai 1/4 sendok atau mungkin setengah sendok, itu kebanyakan. Jadi seujung sendok aja sedikit ya. Nanti bisa dilihat setelah 1 minggu daun itu akan hijau dan lebar-lebar, seger, dia sulurnya sehat. Terus tangkainya itu jarak antara ketiak daun satu dengan ketiak daun yang lain memanjang. Ya, kita bisa contohkan sini, Mas. Di sini. Nah, ini contoh daun yang setelah kena fungisida Amistar Top sama ditambah sedikit Gandasil. Ini panjang-panjang, panjang-panjang dan kelihatan segar. Segar, ini sulurnya panjang juga, kelihatan seger banget. Oke, begitu jawabannya, kurang lebihnya. Lanjut. Lanjutan pertanyaan berikutnya, Pak, tolong tunjukkan mana tunas air dan mana tunas bud dan mana tunas generatif. Wah, ini sering nih, bagi orang awam pasti bingung. Kok ada tunas bud itu yang bagaimana, tunas vegetatif yang bagaimana, generatif yang bagaimana. Oke, kita tunjukkan langsung di sini. Oke, para pemirsa. Nah, ini contoh batang anggur saya Ninel. Oke, kita lihat. Jadi pada dasarnya tunas yang keluar duluan di setiap ketiak daun ini, ketiak daun, ya, itu namanya tunas vegetatif. Nah, ini tunas vegetatif. Jadi tunas yang keluar duluan. Lah di sela-sela tunas vegetatif ini ada tunas generatif atau bud atau bat, terserah ya. Kalau saya bilangnya tunas generatif. Ini kadang-kadang ada teman yang bilang mata bud, mata bat atau gimana itu. Nah, ini ya. Jadi kita potes yang tunas vegetatifnya atau tunas air. Nah, kita potes nih. Jadi ciri-ciri tunas air itu tunas yang keluar duluan. Pak, bagaimana kalau tunas airnya itu besar atau dia pertumbuhannya cepat? Itu biarin, dia menjadi tunas potensi. Artinya dia potensi untuk dipelihara. Jadi nggak usah dipotes. Tapi kalau dia hanya 1, 2, 3 daun terus purat seperti ini alangkah baiknya kita buang saja, kita potes. Nggak perlu untuk dikembangbiakkan. Karena dia habis ini dia mati. Dia fungsinya mengganggu aja pertumbuhan. Dan setelah kita potes tunas airnya, tunas air kita potes atau tunas vegetatif ini, nanti dia pertumbuhannya cepat. Ya, pertumbuhan tanaman menjadi cepat, dia berpanjang, menjalarnya cepat. Karena tidak berbagi nutrisi dengan yang lain. Setelah kita potes, mata bat ini menjadi besar karena tidak tergencet oleh tunas air. Nah, begitu dia besar, seiring jalannya waktu ini kalau udah menjadi hijau agak kecoklatan, biasanya saya pembuahan di situ. Kita potong nih, terus tumbuh tunas baru. Nah, di situ dia mengeluarkan bunga.
Seperti itu para pemirsa. Oke, lanjut. Yang terakhir ini yang pertanyaan yang sering juga ditanyakan para pecinta anggur ke saya. Pak, saya ditipu beli online. Nah, itu. Pak, saya ditipu beli online. Begitu dia beli online, ditanam, begitu buahnya kecut. Ada beberapa alasan, ada beberapa kemungkinan. Nah, kemungkinan yang pertama, bapak-bapak atau pecinta anggur beli online, pertama tergiur harga murah, 7.000, 10.000, 15.000, 20.000 dapat anggur impor. Lah di online, mungkin di online ya, nggak saya sebutkan onlinenya itu di mana. Dia menyebutkan seperti ini pasti anggurnya lokal, tidak akan impor. Jual bibit anggur impor merah, jual bibit anggur hitam, jual bibit anggur hijau. Tidak ada namanya. Kalau anggur impor itu ada namanya. Jual bibit anggur impor Jupiter atau Trans atau Ninel atau Nizina, mungkin akademik, Mondrop, Wing, Sweet Sapphire, ya kan? Gitu ada namanya. Dan harganya pun nggak mungkin kalau di bawah 50.000, rata-rata di atas 100.000. Itu seperti itu para pemirsa. Jadi kalau Anda beli online, tolong dilihat. Kalau bisa beli online-nya dilihat punya YouTube nggak, punya Facebook nggak, yang menampilkan dia punya kebun. Kalau perlu dia menampilkan kebun dan ada buahnya. Ya, jangan beli sama maklar yang lempar sini lempar sana begitu. Itu kemungkinan pertama. Nah, kemungkinan yang kedua, Anda bener beli bibit anggur impor, tapi salah dalam perawatan. Monggo silakan mendekat. Nah, seperti ini. Nah, ini jenis anggur Nizina. Seandainya ini orang awam beli bibit anggur, begitu beli bibit anggur seperti ini, dia nggak tahu kalau ini yang impor, nah ini yang lokal. Nih, begitu tumbuh tunas yang di bawah dia biarkan, karena dia nggak memahami, dipikirnya dia beli bibit ya anggur impor gitu. Begitu ini dibiarkan, yang lokal ini akan tumbuh cepat, yang impor akhirnya puret. Ini impornya puret, ini lokalnya menjadi gemuk. Begitu lokal ini gemuk, ini akan mati, kalah nutrisi. Begitu dia gemuk, subur, yang beli pikirannya dia, wah, saya punya anggur impor gitu, yang buahnya merah, atau buahnya hijau atau hitam. Begitu dia buah, menjadi buah anggur lokal, karena dia tumbuh di batang lokalnya. Mohon diwaspadai ya para pemirsa, karena yang pecinta-pecinta anggur sekalian, jangan sampai salah mengerti, sering-sering melihat YouTube saya, biar tidak salah paham. Oke? Dari ada belasan pertanyaan para pemirsa yang banyak, yang sama, pertanyaan yang hampir sama, udah saya jawab satu persatu. Dengan harapan para pemirsa sekalian mengerti. Kalau kurang mengerti, tolong diulang lagi. Supaya nggak kehilangan YouTube saya, silahkan subscribe, like, and share. Jangan lupa loncengnya dipencet, biar kalau ada YouTube baru tentang tutorial anggur, Anda selalu mengikuti. Ya. Jadi kalau kurang jelas, Anda mungkin berada di Jakarta atau mungkin Bogor, Bekasi, Tangerang, atau mungkin di kota-kota lainnya di Jawa Barat yang memungkinkan Anda untuk main ke Jakarta, mungkin main ke rumah saudara, boleh mampir ke tempat saya belajar. Ya, nggak hanya datang untuk beli bibit, tapi bisa belajar mulai dari cara mencampur media tanam, cara menggrafting yang benar, cara menanam stek yang benar, apa-apa obatnya dan lain sebagainya. Saya terbuka, nggak ada yang saya tutupi. Saya menginginkan nanti suatu saat Indonesia dari Sabang sampai Merauke semuanya swasembada anggur, nggak lagi impor anggur dari luar negeri. Kita swasembada anggur. Oke, terima kasih. Hanya itu, kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya selalu berdoa semoga para pecinta pengawaran semuanya sehat walafiat, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.